Shalom kekasih Kristus, Tuhan memberikan kehendak bebas pada kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Tetapi juga akan meminta pada kita pertanggungjawaban tentang hidup yang kita jalani. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pada hari ini, saya ingin kita semua menjadi pribadi-pribadi yang dapat bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah hari ini, di mana kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau terus isi hati pikiran kami dengan firman Tuhan, agar apa yang Engkau tanamkan lewat kebenaran firman Tuhan inilah dapat membawa kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki dan sadar akan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang telah Engkau berikan atau delegasikan tugas yang harus kami kerjakan untuk menjalani hidup di dunia ini. Bahkan bukan hanya itu saja, kami juga harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kami selama kami ada di dunia. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah firman jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga firman yang disampaikan pada hari ini menjadi satu benih yang berakar dan mengalami pertumbuhan serta menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bertanggung jawab terhadap sumber otoritas. Firman Tuhan terdapat dalam Galatia 6 ayat 5. Demikian firman-Nya. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap kita diciptakan untuk berkuasa, dan kata kuasa tersebut diartikan adalah pengaruh yang didelegasikan. Oleh karena itu, otoritas kita menentukan pengaruh di dunia. Itulah sebabnya otoritas adalah tujuan yang mendasar dan penting bagi manusia, di mana kita diberi kemampuan untuk memenuhi maksud Tuhan sebagai sumber segalanya yang ada di bumi. Oleh karenanya, otoritas dari pencipta, yaitu Tuhan, dan untuk pencipta otoritas tersebut, Tuhan sebagai pemberi otoritas sangat mendukung atas apa yang didelegasikannya. Bahkan Tuhan bertanggung jawab untuk memastikan agar otoritas yang telah Tuhan berikan kepada kita berhasil. Kekasih Kristus, bila Tuhan bertanggung jawab penuh atas otoritas yang Ia berikan, masakan kita yang menerima tidak bertanggung jawab terhadap otoritas yang telah didelegasikan Tuhan pada kita? Percayalah, Tuhan akan memampukan kita untuk memenuhinya. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 138 ayat 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Tuhan sangat berkehendak dan mendukung agar kita bertanggung jawab terhadap otoritas yang Ia delegasikan, karena reputasinya dipertaruhkan. Maka sikap bertanggung jawab merupakan kesadaran diri dan hati atas segala perbuatan yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pendengar yang terkasih, sikap bertanggung jawab suatu perkara yang tidak mudah. Berdasarkan arti tanggung jawab adalah keadaan yang wajib untuk menanggung segala sesuatunya. Bahkan jika terjadi sesuatu, seseorang yang bertanggung jawab bisa dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Kasih Kristus, ingatkah akan perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang talenta, di mana seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri yang mempercayakan hartanya pada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuannya, tercatat dalam Matius 25 ayat 14-30. Tuhan telah mendelegasikan kita otoritas, dan kita setelah menerima otoritas tersebut lalu kita diamkan. Tentunya bukan tindakan demikian yang dikehendaki pemberi otoritas, tetapi kita harus melakukan dan bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi kawan pekerjanya, tercatat dalam 1 Korintus 3 ayat 9a. Dan Tuhan juga memilih kita untuk mengambil bagian dalam memenuhi tujuan dan rencananya. Meskipun demikian, Tuhan tak pernah memaksa kita. Pilihan tetap ada di tangan kita, mau atau tidak. Itu tergantung keputusan masing-masing. Tetapi untuk diingat oleh kita bahwa Tuhan sebagai sumber otoritas akan meminta kita bertanggung jawab atas apa yang telah ditugaskannya.
Banyak orang Kristen tidak produktif karena meremehkan ketaatan kepada Tuhan. Mereka menolak bekerja sama dengan Tuhan karena kemalasan dan ketidaktaatannya. Tuhan pun akan membiarkan mereka sebab tak perlu Tuhan memaksa kehendak kepada manusia. Banyak orang dengan anugerah Allah melalui iman telah lahir baru, namun kehidupannya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus dengan diproses untuk menjadi kudus, sehingga hidupnya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mereka malah memilih jalannya sendiri, tidak mau dengar-dengaran, bahkan mengabaikan suara Tuhan yang disampaikan melalui Alkitab. Dan tidak sedikit orang pula yang menyalahkan Tuhan saat hidupnya mengalami kesengsaraan dan keterpurukan. Kekasih, bila gaya hidup yang dijalani demikian, tidak seharusnya mereka menyalahkan Tuhan atas kegagalannya karena mereka sendiri tidak mau dengar-dengaran dan telah menolak atau meremehkan untuk tidak bekerja sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan heran apabila kerohaniannya tidak mengalami pertumbuhan, sebab saat diproses untuk semakin berakar lebih dalam sampai menghasilkan buah diabaikan. Pendengar yang terkasih, seharusnya setiap kita sebagai orang Kristen bertanggung jawab atas apa yang kita peroleh dari Tuhan. Bila kita tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan, maka apa yang diterima dalam saat yang tidak kita ketahui pasti akan diambil kembali. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita yang telah menerima apa yang Tuhan percayakan itu merupakan kasih karunia Tuhan, karena tak semua orang dapat dipercaya. Dipercaya berarti diberi mandat atau tanggung jawab agar itu dikerjakan atau dilaksanakan. Bila ada orang yang dipercaya untuk suatu tugas, namun ia lari dari tanggung jawabnya, berarti ada kemungkinan orang tersebut tidak mengerti dan tidak peduli akan hidupnya, atau orang tersebut memandang rendah tugas yang diberikan, atau juga memandang rendah terhadap yang memberi tugas tersebut. Saya berharap tentunya para pendengar yang dikasihi Tuhan tidaklah demikian. Tetapi kita adalah orang-orang yang siap dipercayakan sesuatu oleh Tuhan dan siap menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap sumber pemberi otoritas, yaitu Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami menjalani hidup tidak serampangan, bahkan semakin ngawur, walaupun itu berdasarkan keinginan dan logika yang ada. Padahal apa yang kami kerjakan semuanya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur kalau hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu, di mana kami dalam menjalani hidup ini harus dapat memberikan satu sikap pertanggungjawaban di hadapan-Mu, Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pimpin setiap langkah, pikiran, perbuatan, perkataan kami agar semuanya dapat kami pertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu Tuhan, bawa setiap langkah, pikiran, perkataan untuk senantiasa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, memimpin kami, mengingatkan kami dan mengarahkan setiap langkah hidup kami agar kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan dengan demikian kami juga dimampukan untuk bertanggung jawab terhadap otoritas yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon sekali lagi lewat Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu saat ini. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani
berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.